Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Below Zero. Sekarang banyak banget film baru di tahun 2021 ini yang bermunculan mengenai pembalasan sebuah dendam. Salah satunya yang terbaru seperti Nobody atau Without Remorse, dengan plot cerita yang unik yang biasanya kita ketahui sang tokoh utama yang ingin membalaskan dendam biasanya dari kalangan militer atau aparat kepolisian. So, film yang berasal dari Spanish ini sangat cocok untuk kalian yang ingin menonton sebuah film pembalasan dendam. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sudah? Oke, let's talk about it. Film diawali dengan memperlihatkan timeline seorang pemuda yang dikejar oleh seorang pria misterius. Pemuda tersebut nampaknya dipaksa untuk mengatakan sesuatu, namun karena ia membantah, pemuda itu pun diseret menggunakan rantai dan menguburnya hidup-hidup. Adegan berpindah ke tempat lain dan cerita kali ini berfokus pada seorang anggota polisi bernama Martin. Ia mendapat tugas khusus dari pusat kepolisian, yang dimana Martin akan ditugaskan untuk mengawal pemindahan sejumlah tahanan ke penjara lain, yang mana para tahanan tersebut memiliki catatan kriminal yang cukup berat. Tidak sendirian, Martin akan ditemani oleh polisi lainnya yang bernama Montesinos. Dirinya juga cukup berpengalaman karena sudah sering melakukan pemindahan para tahanan. Sesampainya di rumah tahanan, mereka berdua pun langsung memindahkan beberapa tahanan ke dalam sebuah mobil berlapis baja. Para tahanan tersebut ditempatkan secara terpisah dalam sebuah sel kecil yang cukup sempit. Setelah itu Martin, Montesinos, dan dua orang polisi lainnya yang mengawal perjalanan mereka langsung berangkat menuju ke tempat yang mereka tuju. Martin sendiri bertugas untuk menyetir, sedangkan Montesinos menjaga sel para tahanan di dalam mobil. Satu mobil pengawal lainnya berada di paling depan untuk mengamankan jalur perjalanan mereka. Dengan cuaca yang cukup buruk dan jalur yang cukup sepi karena melewati hutan, membuat Martin yang pertama kali melakukan tugas ini cukup waspada, karena takutnya jika tiba-tiba ada tahanan yang berontak dan mencoba untuk kabur. Dan benar saja salah satu dari tahanan yang bernama Ramis izin pergi ke toilet, padahal itu hanyalah akal-akalan Ramis supaya ia bisa membuat rencana kabur dengan alat yang digunakan untuk membuka selnya tersebut. Di sisi lain, Martin yang mulai terganggu oleh kabut yang menghalangi pandangannya, sampai-sampai polisi paling depan tiba-tiba menghilang, dan saat dihubungi pun mereka tidak menjawab sama sekali. Di tengah perjalanan tiba-tiba sebuah ranjau mengenai ban mobil, sehingga membuat Martin kehilangan kendalinya. Tapi beruntungnya mereka semua masih selamat. Montesinos pun menghubungi Martin dan menyuruhnya untuk meminta bantuan kepada polisi pengawal. Namun karena polisi itu masih tetap tidak bisa dihubungi, Montesinos pun memutuskan untuk keluar dan memeriksa apa yang terjadi. Hal ini dimanfaatkan oleh Ramis untuk membuka borgolnya dan berniat keluar dari sana. Dan para tahanan lain pun meminta Ramis membuka sel mereka. Di sisi lain, Martin dikejutkan dengan menghilangnya Montesinos. Kemudian Martin pun memutuskan keluar dan memeriksa kemana ia pergi. Dan betapa terkejutnya, ternyata Montesinos sudah tak sadarkan diri dengan luka tembakan di bagian perutnya. Ternyata mereka semua sedang diincar oleh seorang pria misterius yang entah siapa itu. Martin pun kembali dikejutkan saat melihat mobil polisi pengawal sudah terguling, dan dua orang polisi tersebut juga tewas di sana. Dengan cepat Martin kembali ke mobilnya untuk menghubungi markas kepolisian pusat. Namun sialnya, Martin tidak mendapatkan sinyal untuk menghubungi markas pusat. Sempat tertembak peluru di bagian paha, Martin pun memutuskan untuk masuk ke ruangan para tahanan dan mencari P3K untuk mengobati lukanya. Melihat Martin yang sekarat membuat para tahanan panik karena tidak mengetahui apa yang terjadi. Setelah mengobati lukanya, tiba-tiba terdengar suara mesin bor dari luar mobil. Di saat Martin menyuruh mereka semua untuk tenang, tiba-tiba Ramis berhasil membuka selnya. Kejadian itu membuat Martin terlibat adu fisik dengan Ramis. Di waktu yang bersamaan, mereka kembali dikejutkan dengan mencium adanya bensin yang masuk ke dalam mobil. Dan pria misterius itu ternyata berniat untuk membakar mereka semua yang ada di dalam sana. Martin pun terpaksa membuka semua kurungan, dan pada akhirnya Martin terdesak saat semua para tahanan mendekatinya untuk meminta kunci pintu keluar.
Dan saat salah satu tahanan melihat kuncinya terjatuh, ia pun mengambilnya. Namun tiba-tiba seorang tahanan yang masih muda bernama Nano membunuh tahanan yang mengambil kunci itu karena ia takut salah satu dari mereka membuka pintu keluar. Saat ditanya kenapa Nano melakukannya, ia menjawab bahwa pria misterius itu merupakan seorang mantan polisi psikopat yang mencoba untuk membunuhnya. Tak lama kemudian tiba-tiba radio di mobil itu berbunyi, yang dimana sang pria misterius itu mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan mereka semua, kecuali Nano. Dan yang ia inginkan hanyalah si Nano dengan keadaan hidup. Sampai di sini mereka sudah mengetahui bahwa si Nano sepertinya memiliki masalah yang cukup serius dengan pria misterius itu. Tak ingin terlibat dalam permainan ini, para tahanan pun mencoba untuk mengambil kunci yang dipegang oleh Nano. Namun ternyata Nano nekat untuk menelan kunci tersebut, dan Martin pun dibuat tak sadarkan diri oleh para tahanan. Di luar mobil kita bisa melihat pria misterius itu sedang mengganti ban mobil mereka yang bocor oleh ranjau. Diketahui bahwa pria ini merupakan seorang mantan polisi yang bernama Miguel. Entah apa tujuan dan entah apa yang diinginkan dari Nano, kita akan mengetahuinya nanti. Kemudian Martin pun sadarkan diri. Terlihat ia dikurung dalam sel bersama Nano. Para tahanan yang masih panik, tiba-tiba lampu di mobil itu padam dan penghangat ruangan pun mati, yang ternyata Miguel sudah mematikan seluruh sistemnya dari luar. Setelah itu Miguel pun mengendarai mobil lapis baja tersebut. Di sisi lain kita melihat Montesinos yang ternyata masih hidup. Ia pun berniat menggunakan mobil polisi yang terguling tadi untuk mengejar Martin dan para tahanan. Di sisi lain Ramis dan para tahanan lainnya yang mencoba untuk mencari cara agar bisa keluar. Bisa saja mereka membedah perut Nano dan mengambil kuncinya. Tapi Miguel mengancam akan membunuh mereka semua jika Nano tidak keluar secara hidup-hidup. Tak lama setelahnya Montesinos pun muncul dan meminta Miguel untuk memberhentikan mobilnya. Namun ia membantah hal tersebut yang membuat mobil Montesinos menghantam sebuah pohon, yang membuatnya seketika langsung tewas. Miguel terlihat duduk di samping mobil. Ia nampak bermenung. Entah apa motif Miguel, ia tetap melanjutkan misi rahasianya tersebut. Di saat matahari mulai terbit, Miguel membawa narapidana tersebut ke sebuah danau beku dan menenggelamkan mobil untuk memaksa mereka semua keluar. Dan disinilah ketegangan yang sebenarnya terjadi. Ketika mereka semua panik, Martin dan Nano terkunci di balik sel. Pada akhirnya mengatakan bahwa ia mengetahui jalan keluar dari mobil tersebut. Dengan sesegera Ramis dan para narapidana membuka sel Martin. Dengan cepat Martin pun membuka pintu darurat dan berhasil selamat keluar dari mobil lapis baja tersebut. Di sisi lain Miguel terlihat menyaksikan mereka di daratan. Ia pun menghampiri Nano untuk menangkapnya. Namun sialnya hanya Martin, Ramis, dan Nano yang berhasil selamat. Martin yang tiba-tiba pingsan berhasil diselamatkan oleh Ramis. Karena kebaikan hatinya dalam menyelamatkan nyawanya, Martin pun memberikan keringanan dengan membiarkan Ramis untuk lepas dari masa tahanannya sebagai seorang narapidana. Sebagai tanda terima kasih Martin atas pertolongannya. Belum selesai sampai di sini, Martin pun memutuskan untuk mengejar Nano dan Miguel untuk mengetahui apa yang sudah terjadi sebenarnya. Nano sendiri menuju ke sebuah kuil kosong, yang dimana di sana Miguel juga sudah mengikutinya, yang mencoba untuk terus menembaki Nano dari atas kuil. Martin yang sudah sampai di sana langsung menghampiri Miguel untuk mengetahui apa motif Miguel sebenarnya. Dan ternyata motif yang dilakukan Miguel adalah demi anaknya. Miguel pun memperjelas kembali dengan menceritakan bahwa Nano dan beberapa temannya, termasuk pemuda yang sudah kita lihat tadi di awal film, ternyata Nano and the Gang sudah melakukan sesuatu yang sangat keji kepada putri pensiunan anggota kepolisian tersebut. Tidak hanya itu, Nano dan kawan-kawan juga mengajak putri Miguel dengan minuman. Fakta sebenarnya sang putri sama sekali tidak menyukai untuk minum-minum. Dan ketika sang putri sudah mabuk dan tak sadarkan diri, Nano and the Gang memasukkan benda-benda asing ke dalam bagian intim. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan hal yang sadis dengan mengikatnya pada sebuah mobil dan menyeret ratusan meter, lalu membuangnya ke dalam sebuah sumur. Sekarang Nano dan kawan-kawan harus menanggung akibat dari perbuatan mereka tersebut. Dan yang diinginkan oleh Miguel dari Nano sekarang adalah di sumur mana mereka semua membuang jasad putrinya. Karena sistem hukum yang tidak becus membuat Miguel harus bertindak sendirian, yang dimana dirinya tidak akan berpikir dua kali untuk membunuh siapapun yang mencoba menghalanginya. Di saat Miguel lengah, Martin dengan cepat merebut senjata Miguel.
dan terjadi adu fisik di antara mereka berdua. Namun karena Martin yang sudah tak kuat lagi, Martin pun membiarkan Miguel untuk mengejar si Nano. Dan pada akhirnya Miguel pun menghajar si Nano dan terus memaksanya untuk memberitahu keberadaan mayat sang putri. Tak lama kemudian Martin pun menghampiri mereka berdua dengan menodongkan senjata ke arah mereka. Tak lama setelahnya kesatuan polisi datang dengan menggunakan helikopter. Dan pada akhirnya Nano pun bisa lepas dari genggaman Miguel. Nano dengan kesal berteriak berkata kasar kepada Miguel bahwa dirinya tidak akan memberitahu keberadaan mayat sang putri kepada Miguel. Martin yang mendengar hal itu pun kaget. Ia pun sadar bahwa semua yang dikatakan oleh Miguel tadi memanglah benar. Nano pun terlihat senyum bahagia karena akhirnya dirinya bisa lolos dari cengkeraman Miguel. Miguel pun harus rela menerima takdir bahwa dirinya tidak bisa untuk menguburkan jasad sang putri dengan layak. Martin sendiri terlihat frustasi dengan apa yang terjadi karena ia juga merasakan menjadi seorang ayah dan juga memiliki seorang putri sematawayang. Karena memikirkan hal itu, Martin pun memaksa Nano untuk membuka mulutnya mengenai tempat mayat yang dibuang oleh Nano. Sudah diancam oleh Martin, ia masih keras kepala untuk tidak memberitahu di mana lokasi tersebut. Dan pada akhirnya Martin pun dengan kesal menembak semua jari tangannya sampai merintih kesakitan. Dan pada akhirnya Nano pun memberitahu lokasi tersebut, yang sekarang membuat Miguel sangat lega walaupun dirinya akan dihukum mati atas perbuatannya. Tapi setidaknya Miguel akan mati dengan tenang setelah anaknya dapat dimakamkan dengan wajar. Seperti itulah lalu cerita dari film Below Zero, sebuah film yang menggambarkan kepada kita betapa jahatnya orang-orang di sekitar dan betapa pedulinya orang-orang di sekitar kita. Lalu cerita yang ringan sama sekali tidak memberatkan isi kepala kalian. So bagi kalian yang ingin request film yang ingin diceritakan silahkan berkomentar. Saya Judi Setiawan, thanks for watching video and until next time.